Pikirkan sekarang buat Geekfam karena Hazel juga adalah salah satu player assassin. Nolongnya tadi langsung di ban loh, karena mereka first pick. Ya kan? Harusnya beda lagi gameplaynya nih. Tapi jujur mendingan kayak tadi sih om gua. Ya biar ditawarin juga. Oke. Kayak Nolannya lebih berani tapi. Oke. Sama satu lagi sih, ini kita udah 2 kali berarti ya. Dua match lah. 2 match. Itu Novarianya ini sering buat movement dapet turtle loh. Entah apa yang terjadi nih dengan Novaria juga. Di hari ini 3 kali berarti. Iya udah kan. Untuk objektif gede Itu ya. padahal penting banget loh. Karena kalau gak dapet turtle yang pertama, mereka bisa ketinggalan jauh Bisa tadi. fall off sih. Dan juga kalau ngomongin hero, Roger yang berarti semakin turun lagi nih persentasenya. Waduh. Ya kan? Baru kita carikan bounty ya. Baru. Udah langsung ketemu 2 kali itu kalah. Oke, tapi kita bakal lihat juga nih, Cloud masih sama-sama di respect ya, tidak boleh hadir. Begitupun juga dengan Nolan, patternnya masih sama kalau ngomongin banning. Dan Mino untuk first pick kick. Oke, ada sedikit perubahan pastinya dengan Minotaur yang diambil. Cuma Nolannya tetap nggak mau ya. Gue sempat berpikir tadi samain draftnya nggak apa-apa, first pick, second picknya nggak apa-apa sama. Nolannya coba adu. Tapi ternyata nggak mau juga untuk di-kick. Oke. Mino first. Berarti ngebuka apa? Efek sana yang bisa diambil, mungkin dipakai oleh Lemon kembali. Ya. Nathan juga ada benar, ambil aja Nathannya, itu dia Nathan yang langsung keluar juga. Melton cepet banget. Ya. Kasih aja, semua hero tank kasih selama punya Nathan. Semua akan baik-baik saja. Bocor mas. Ya ini pembuktian juga nih Vexana atau enggak. Karena Vexananya Lemon kita tahu dari kemarin ternyata Baxia duluan. Oke, ada Freddy tetap Baxia nih om. Iya, dan Baxia ini sebenarnya untuk lebih mengurangi lah ya. Dengan Baxia Spark-nya akan membuat lawan lebih mudah untuk nggak dapetin, nggak maksimal dari potensi pemberian heal-nya. Dan Novaria bersama dengan Fredrin. Masih dengan Fredrin ya, berarti dari sosok Hazel untuk game kali ini. Dan kali ini ada perluasan hitbox yang setidaknya bisa ngebantu lah vision lebih luas lagi terkait bagaimana team fight participation yang dimaksimalkan oleh Hazel. Ya, dan sekarang untuk Arceus mereka punya 2 pilihan sebenarnya. Ambil dulu mungkin untuk mid laner mereka match-nya seperti Vexana, atau lagi kembali memainkan Yuzong untuk bisa mengejar ke belakang, tangkep Novaria. Kan Novaria lumayan licin ya di belakang. Perlu banget untuk backline potensial. So Banana bakal coba untuk secure tersebut kah? Atau mau coba untuk ngamain karya roamer terlebih dahulu untuk Finn? Vexana yang Tapi Lemon punya hero. Masih Vexana juga. Wah, tapi kalau ngelihat kombinasi Vexana, terus juga ada Baxia, itu takutnya Fredrin kembali gak bisa retri loh. Iya kan, depan-depannya apalagi belum kelihatan nih Vinnya pakai apa. Grok sih kayaknya Grok bakal bisa di-ban di-ban ya. ya. Harusnya di-ban ya. Jangan sampai kayak lepas juga. Itu hero nyaman loh untuk Vin. Karena kan ada di Case Victory juga tadi. Oke. Dia pakai hero yang bisa dikta gameplay. Dan Grok enak banget itu buat sambil ngebuka. Map, dan juga berhadapan dengan Novaria lah ya, yang selalu memang main di bagian belakang. Dan untuk yang di-ban-nya nih, mau di-nepik lagi kah buat Yuzongnya? Ngelepas aja Yuzongnya untuk di-ban ke siapa? Tergislanya mungkin? Kayaknya kalau Yuzong, Tergisla dulu pasti. Yuzong jangan sampai terlalu diprioritasin juga sih. Soalnya hero banyak loh. Benedetta, Pakito. Coba kan Cici dia bilang juga. Wah enak juga sih. Tapi kayak kalau memang seandainya mau ditemplate dengan gameplaynya dari Geekfam ID, kayaknya kasih aja hero management landing untuk si RRQ, dia pakai hero team fight. Sabar dulu, Benedetta dulu yang di-ban. Benedetta ya, menghindari permainan landing jauh juga dari Banana. Ingat dia juga punya karakteristik yang kuat dari Benedetta aja, tapi satu hero terakhir. Pakito tadi sempat masuk ke rangkaian bending sih untuk Luke. Karena Pakito bisa langsung ke belakang lah ya, buat tonjok ke Nathannya juga. Karena itu yang seharusnya diwaspadai memang pergerakan dadakan yang tiba-tiba muncul dengan extra movement speed dari champion stance yang bisa dapatkan dari Pakito. Dan lagi damage-nya juga kan, itu langsung hilang setengah itu, bolong itu langsung perut kena gap-nya juga. Tapi untuk last band-nya nih, bakal jadi pembuktian Xbox usahain tuh memang. Usahain boleh. Ya, Xbox buat biar Baxianya bebas di depan. Jangan sampai Baxia lagi pengen untuk ngebuka tiba-tiba dia di dan Grok masih tetap memang harus bisa di-ban ya. Karena bisa mendikte jalannya permainan, open vision, kasih damage, power of nature. Dan Arlot yang jadi pilihan untuk, ya ini masih cukup fleksibel sih, entah ada di tangan Banana atau Finn sebetulnya, tapi mungkin Banana untuk ada di REXP. Bisa jadi. Masih belum ketahuan juga nih.
Kalau memang nanti seandainya butuh hero laning ya Pakitonya bisa diambil sama Banana nih. Di last pick-nya kan masih aman juga. Source physical yang lumayan kuat. Oke. Haro juga punya sisi ya. Ini banyak banget loh sekarang ini untuk bisa ngindarin kangen dengan Digi, tapi Digi kalau ngeliat kayak gini langsung hilang juga cepat. Wah susah juga Om. Final Slash kan nggak bisa ditebak gitu kan. Jadi tiba-tiba nanti tiba-tiba udah pindah. Udah pindah tepat baru keluar time journey-nya. Percuma jadinya. Oke, ini cukup tricky ya berarti untuk pilihan hero selanjutnya. Dari Gixam terlebih dahulu, Yuzong kali ini berpindah tangan. Dan juga Beatrix yang kali ini akhirnya menjadi pilihan. Ya, 2 kali pick 50% win rate untuk Beatrix. Beatrix Cakdera. Dan ada komen juga nih untuk R7. Maksudnya Lemon dan Finn kembali ke RRQ. Ketika Scalar sudah fokus mekanik, sudah kelar nih lawannya. Waduh. Yang lainnya fokus makro, ya bisa Scalarnya fokus mekanik. Ya, tapi sekarang Scalar punya tandingan ya, Yuzongnya nih yang bahaya memang. Karena tadi dia kan aman di belakang dengan Purify-nya dia nunggu lawannya kelihatan baru dia pakai Purify, tapi sekarang ada Yuzong. Yuzong yang bisa langsung fokus ke belakang, sehingga kalau memang dia ditargetkan, tim match-nya, rekan-rekan ini harus untuk mengcover juga ke Scalar-nya, nggak boleh dibiarin sendirian. Kalkulasi yang harus bijak ya terkait posisi dari Skylar nantinya, tapi satu hero terakhirnya akan menguak posisi dari Arlot sesungguhnya akan mengarah ke area mana. Dan nampaknya Pakito Finn dengan Arlot untuk create moment nantinya. Gue udah curiga sih semenjak Nathan Vexana ya, 2 source magical, dia butuh physical yang kuat banget nih. Bahkan Baxia pun terhitungnya kan magical. Jadi kalau Arlot menurut gue masih kurang dan Pakito harusnya jadi jawaban yang tepat. Ya tadi antara, Lapu juga sebenarnya menurutku masih oke juga. Buat bisa main tabrak cover-cover yang lain. Tapi mereka butuh Pakito untuk jelas bisa menabrak ke Novaria juga ya. Potong di belakangnya. Karena Novaria dan Matrix ini akan ditinggalkan. Fredrin, Yuzong jelas akan ada jauh di depan. Iya, itu dia. Wow, sudah mulai terdengar suara semangat dari kedua belah pendukung. Tapi untuk line up rating dan counter indexnya ini benar-benar nggak jauh timpang ya Om. Yap, sama-sama kuat juga ya. Terutama dengan Baxia bersama dengan si Fredrin ini untuk duel di turtle yang pertama. Tapi untuk faktor supportnya di belakang, wah yang punya Vexana sih agak lebih unggul biasanya. Oke, ini akan menjadi pertemuan yang sangat mengasihkan match point. Apakah bisa dihasilkan atau ternyata akan adanya mekanik sehingga area 1 sama So MPL Arena pada suaranya. Tanpa berlama-lama lagi langsung kita terbang ke line up dan untuk menyaksikan pertandingan masih ada di Geek Farm berhadapan dengan RRQ Hoshi. Untuk early game balik lagi, pattern farming Baxia harusnya sedikit lebih unggul tapi nggak bakal jauh juga sama Fredrin. Dan ya untuk Lasit Fredrin lebih enak tapi masalahnya berkali-kali kemarin nggak dikasih Lasit. Iya, tapi Fredrin untuk ngambil objektif ya karena gangguan nih, ini yang bahaya banget tuh. Hazel? Hampir ya. Hampir, masih aman sih. Masih bisa di-secure, masih bisa arah ke area belakangnya, tapi dari Baloiski juga sama ya, masih bisa selamat dari sergapan seorang Finn. Iya, dan Finnnya mainnya agresif banget ya, udah kayak pakai drop dia. Udah masukannya tempel ke musuh karena punya vengeance. Oke, dan dari emblem setnya kali ini Finn menggunakan basic common emblem Purpose ada Quantum bersama dengan satu Wilderness Blessing. Oke, tapi nampaknya Finn tidak cukup aman. Flicker for defensive, bakal coba untuk dimajuin lagi. Baloiski akan melakukan hal yang sama tapi bakal coba di-follow lagi negaranya dimecerikan oleh seorang Irat. First blood diamankan oleh RRQ Hoshi tapi dibalaskan dengan damage yang diberikan oleh seorang Hazel. Finn harus ikut tewas tapi Irat masih lebih maju ke depan. 2 poin eliminasi berhasil diamankan oleh seorang Irat. Level 4 dari Irat yang akhirnya bisa membuka lagi ultimate. Membalikan keadaan Turtle Poison. Sakit banget tadi. Iya, dan itu dia. Bagaimana early agresi yang dimainkan oleh RRQ Hoshi kembali. Ini yang kita, mereka seakan-akan hilang mungkin di minggu awal-awal. Tapi sekarang ini sudah mulai kembali dengan Irat. Yang bisa berada di mana-mana dengan Baxia Shield Unit yang dimiliki oleh dia. Yes, cepet banget, sat-sat banget sebetulnya. Apalagi dia juga udah ready dengan Dart Armor tuh dari sisi itemnya. Ya, Dart Armor untuk menahan ya. Semua source physical skill mengurangi 4%. Sebanyak 3 stack juga, jadi ada 12% di satu stacknya. Dan Turtle memang sudah up juga. Dari Banana dan juga Lemon yang masih menunggu untuk bisa melakukan proses pengambilan dari Turtle. Oke, tapi nampaknya proses tersebut akan dihentikan dengan adanya satu buah serangan Baloiski. Masih bisa mundur ke belakang, tapi ada satu buah tunnel guard yang menjaga perjalanan pulang dari seorang Hazel. Tumbang menjadi korban pertama Luke. Bakal coba untuk mengarah ke area beberapa player yang dimiliki, tapi hanya numpang lewat untuk mundur ke area belakang. Dan bahkan Finn bakal coba untuk mulai dibalaskan lagi dengan minion Fury. Finn still survive, namun tidak untuk sesaat karena dia harus tumbang. Namun Banana bakal coba untuk menyelamatkan,
saja oleh seorang Banana dan Turtle untuk seorang Irat. Terlalu dalam juga tadi Banana, untungnya nggak dipanis. Dan lagi-lagi invade jungle yang dilakukan oleh RRQ bersamaan dengan Turtle yang masih di setup. Akhirnya tetap akan ada korban Om. Iya, dan memang agak terlalu dalam juga tadi. Dan seandainya memang dari Banana hit ya tadi buat skill jabnya dia. Itu mungkin bisa menghasilkan 1 point kill juga. Tapi keunggulan masih bagi RRQ Hoshi sekarang. Dari audience prediction juga, wow hanya 8% bagi Geek Farm. 92% untuk RRQ, wow. Ini cukup timpang ya, tapi ini masih bisa dibantah tentunya terkait fakta di lapangan yang harus dimaksimalkan dan dieksekusi oleh Geek Fam. Apalagi kalau kita lihat di sini di area bawah udah mulai di pressure. Cuman ada Finn memang dan 3 lawan 1. Flicker for defensive mau gak mau harus dikeluarkan. Iya, tapi ini Finn hanya ngebuka informasi. Ada berapa orang sih sebenarnya? Wah, tapi dengan tidak ada escape tool tersebut Finn bakal coba di-oli, tapi Finn bisa gocek kanan kiri atas bawah dan bahkan memanggil kawanannya untuk maju ke depan. Ada yang total gun dari seorang Lemon dan nampaknya Palois King tumbang begitu saja menjadi korban pertama dan teman-teman dari King Fam lainnya dipaksa mundur kawan kabur untuk menghindari serangan yang diberikan dari RRQ Hoshi. Kapten Finn lagi-lagi bisa menjadi bait yang begitu baik, hadir teman-teman dari RRQ juga yang siap untuk melakukan backup tadi. 1 point kill yang ditukar Vengeance yang begitu on point tadi menyelamatkan Finn. Lihat tuh Irat. Oke, Irat Baksha Shield Unite ya. Hanya dibuka untuk kasih space ke area Skylar sebetulnya. Iya, ngebayang time sekaligus memberikan informasi ya siapa aja nanti yang bakal lewat untuk nge-defense di bagian bawah untuk di gold lane. Dan plating yang cukup manis ini sudah didapatkan oleh Skylar juga. Dan dari goldnya ya cukup advantage sekarang RRQ Hoshi. Mereka bisa setup untuk Turtle yang kedua juga karena secara positioning kira sudah dekat banget di sana. Sabar. Tetap sabar, harus hati-hati tentunya karena pertolongan Finn dibutuhkan di area Turtle. Oke, ngomong soal Turtle, ya mereka bisa setup juga. Karena dari segi level Hazel dan juga Irat masih diunggulin sama Irat di 1 level. Ini yang nantinya akan mengarah ke area bagaimana damage potensial ke area Turtle karena Black Dragon Form menandakan ke area genderang perang. Petrify dibuka begitu saja, bagaimana Lemon mundur dengan area 1 buah Flicker for defense masih Tara, tapi Retribution dari Hazel membuat Turtle yang berhasil diamankan begitu saja, sedangkan Lemon tewas di area belakang dengan damage yang diberikan oleh seorang Luka. Begitupun juga dengan kematian dari seorang Banana yang ada di area hutan. Finn menjadi korban selanjutnya, bakal coba untuk mulai bertahan dari serangannya diberikan, tapi nampaknya Finn tidak bisa selamat, 3 player hilang. Ditambah dengan 1 buah Turtle, namun Irat masih mencoba mengejar lagi di bagian depan. The Town Effect yang bakal beli waktu Irat. Harusnya bisa ditumbangkan, kali ini terlalu tanky kan, dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Irat pun down. Wow, dia berpasrah untuk bisa di take down begitu saja dan space-nya itu digunakan oleh teman-teman King Farm lainnya untuk menghancurkan ke area middle barat. In another side, Skylar nyaris saja tumbang di tangan seorang Cadera. Wow, ini hampir banget sih tadi. 1 hit lagi ya. Tapi Flicker udah keluar nih jadinya dari Cadera. Ini informasi yang penting juga. Bisa jadi nextnya bakal langsung target ke arah gold lane. Ya, tapi tim fight yang memang terpencar banget tadi untuk RRQ Hoshi. Mereka memang unggul ya kalau secara tim fightnya kumpul. Tapi ketika terpisah, Lemon dipisahkan dari yang lain. Gak bakal ada bantuan yang terlalu dalam juga masuk. Oke, tapi nampaknya kali ini bakal ada tabrakan mengarah ke arah Cadera. Dan informasi tersebut bakal dibahas lagi dengan Retrofest Position mulai diaktifkan. Dan dari damage yang diberikan oleh seorang Lemon membuat Cadera tewas seketika. Jelas ya, tidak ada flicker tadi. Irat yang tahu nggak ada flicker buat Markman langsung roda ke bawah, langsung dapetin kill. Ditempel habis-habisan tadi dan bahkan item Black Armor selesai juga untuk Irat. Bakal sangat sulit untuk bisa ditargetkan bagi para physical damager. Yes, dia udah ready sih untuk menjadi garda terdepan dari RRQ Hoshi. Tapi nampaknya serangan tersebut belum bisa di-convert ke area target di area bottom lane. Ya, tapi harus hati-hati ya, karena dari Cadera sendiri BOD akan menjadi next itemnya dan ini bakal bisa cepat juga untuk bisa memberikan 1 burst damage. Banana clear untuk area topnya, tapi lagi-lagi untuk Turtle nih. Kita setiap kali melihat adanya team fight di area dari objektif, itu selalu ada pergumulan juga di sana. Ya sumpah nih, tapi kayaknya di kameranya Luke ya, cuman ada Lemon sih. Ini dikejar turret nggak ngaruh, tabrak terus bos. Itu tadi gue kira ya, waktu dia masuk ke turretnya, dia bisa tumbang loh di sana. Iya. Tapi ternyata dia tahu bagaimana caranya kalkulasi damage mungkin dari tarotnya dan akhirnya selamat. Iya, dan kali ini genderang perang kembali dilakukan lagi dengan area Black Dragon Form dari karya Lemon, di mana Lemon berada karena Turtle-nya berhasil di-secure oleh seorang Hazel dengan area Retribution, tapi kali dibalikan di mana keadaannya tidak cukup baik bagi seorang Luke dengan area Troll God dan follow up dari seorang Finn dan juga Irat membuat Luke harus tewas di hadapan
3 player dari RRQ Oshi. Namun Turtle masih tetap di-secure oleh Geekfam. Sementara dari sisi gold juga mereka ungguli. Satu member memang tumbang, tapi di bagian bawah juga satu turret bisa dihancurkan. Nyaris. Hampir. Ya. Dan yang harus diwaspadai sekarang bagaimana nanti misalnya dari Storm-nya Minotaur kena, ini dikombinasikan dengan Banned Rage juga. Dengan efek area sisi yang besar, ini bisa memberikan damage yang besar juga kepada RRQ Hoshi. Ya, sebetulnya di sini perform dari kedua belah godlane belum terlihat ya, di mana stick team fight-nya masih terus-menerus mengarah ke area objektif Turtle, masih dapetin space farming aja nih dari Skylar dan juga Cadera sebetulnya. Jujur ya, dari Geek di game kedua ini lebih aktif banget loh. Betul. Dia lebih tahu objektifnya apa. Yap. Dan targetingnya juga lebih manis. Ya, dan kita melihat bagaimana tim fight-nya juga lebih sering diinisiasikan sama Geekfam kan? Iya, berkali-kali. Zoningnya juga udah rapi. Tapi hati-hati nih. Spellnya sih menurut gua yang harus lebih diperhatikan lagi. Iya. Penggunaannya harus bijak gitu. Tapi kali ini Finn bakal dimakan dengan damage yang diberikan. Masih coba untuk mulai diberikan perlawanan Aboy. Bakal jadi sasaran bukan. Tapi masih bisa flicker untuk mundur. Namun tidak dengan dia Finn yang masih coba untuk berfokus karena Cadera dengan dia balas. Live satu pemain berhasil diamankan oleh Finn. Tapi nampaknya di area lainnya bakal coba untuk revolve dengan pembalasan dengan area Wrestle World. Namun Luke datang. Mengarahkan Lemon dengan Petrify dimiliki Luke. Masih belum bisa untuk menumbangkan Lemon. Tapi tembakan jarak jauh dari Aboy yang langsung diponis dengan adanya Banana yang menjegal perjalanan dari seorang Aboy. Dikembalikan secara instan. Hadirnya Luke tadi untuk menggunting pergerakan dari RRQ tidak bisa maksimal. Namun ada Aboy yang siap menutupi kekurangan damage. Namun sekarang Lord yang sudah hadir bakal menjadi tempat pertempuran terbaik bagi mereka. Ya, itu tembakan yang memang menjadi penutup yang manis juga untuk Geek ya tadi. Tapi mata dari Luke ini yang mengarah ke Lemon yang membuat Lemon akhirnya gak leluasa untuk mendekat ke yang lain. Karena mungkin dari Geeknya melihat kemarin bagaimana Eternal Guard dengan mudahnya dibuang oleh Lemon. Ya sekalian aja buangnya di belakang, jangan dekat dengan objektif yang pengen mereka ambil. Ya, itu jadi keputusan yang bijak banget ya untuk menyudutkan Lemon di game kali ini. Dan Turtle kita udah berubah jadi Lord, jadi mana mulai dipantau juga. Dan Banana bakalan main skill aktifnya untuk manage harusnya wave minion di area far lane-nya. Ini dia menang move sih dari Banana. Ya karena lebih cepat juga dan masih ada satu wave susulan lagi bakal masuk ke area bawah. Masih disusul sama Banana juga, oke itu dia. Split Bisa push. diamanin ya. Split push bakal dilakukan RRQ Hoshi. Oke, split push dari Banana ya untuk satu objektif turret. Tapi nampaknya Luke dengan Black Dragon Point yang maju ke arah depan. Tapi Retribution yang bermain coming from Hazel membuat Lord diamankan oleh teman-teman dari Geekfam. Dan sepaket dengan adanya satu poin eliminasi dari seorang Finn. Hooknya tertinggal, maju lagi. Petrify dan Lemon bahkan yang bakal diincar hampir saja tumbang namun Luke yang harus menjadi korban. Satu tukar satu nampaknya Om. Meskipun memang tarotnya bisa didapatkan oleh RRQ juga ya, tapi masih ada pertukaran untuk Luke. Dan memang Finn ini, dia targetingnya ke belakang langsung, mengincar untuk Aboy. Jadi Aboy juga tadi harus recall, gak bisa nge-backupin teman-temannya dengan Assault Sphere. Oke, Lordnya udah mulai berada di perimeter inner middle turret yang bakal disambut hangat dengan ada Skylar. Tapi damage Astral Fields-nya udah mulai mengarah ke arah Skylar. Tapi final place di follow up dengan ada damage dari Skylar membuat satu pemain tumbang. Namun inner middle turret dibayarkan begitu saja. Banana flicker nyaris berbagian satu pemain dari Geekfam. Dan nampaknya dari sosok Hazel tertinggal berhasil di shutdown dengan kedatangan dari seorang Banana. Zoning out dari Irat yang bisa memukul mundur 3 member juga, namun dengan hilangnya inner turret mid untuk RRQ mereka mau coba balas kali ini untuk ngambil inner turret dari Geek. Oke, satu outer middle turret berhasil di-secure begitu saja, tapi mereka masih cukup disiplin dari RRQ Hoshi kali ini. Trading blow yang terjadi ya, ini benar-benar untuk di game yang kedua temponya berjalan dengan sangat cepat. Bahkan dari point killing yang biasanya tenang-tenang saja, sekarang sudah ada di angka 9 dan juga 12. Dan GameFAQ dari aplikasi baru GoPay sepanjang karir Finn ini baru menggunakan Arlott dan menjadi hero ke-40 untuk Finn. Shit, ini baru pertama kali kayak begini nih. Perdana Arlott ya. Ini kalau kedua, wah udah makin depan lagi nih mainnya. Tapi balik lagi nih dengan sampainya 12 menit untuk game time kita di game yang kedua. Geek dengan tempo agresifnya ini terbalas sama RRQ loh. Kayak mereka tuh nemuin solusi. Di mana Lemon yang awalnya dikejar-kejar dia bisa langsung adaptif dengan Winter Trenchant sekarang. Belum lagi dengan posisi dari Irat juga tahu tugas untuk zoning. Damage yang luar biasa eksplosif dari Aboy.
mengarah tepat ke area Gatri, seluruh Skylar tumbang seketika. Wow. Itu Rainer juga ya Om. Ya Rainer plus Astral Sphere ya tadi ya. Yang langsung bisa memberikan instant pick off juga. Dan jangan lupakan combo. Ini combo nih mainnya berarti. Astral Echo ada. Terus dikombinasikan dengan Rainer Apathy. Jauh lebih mudah untuk bisa mengenai target lawan karena pembesaran dengan 2,5 kali hitbox. Itu ya perfect combine ya dari combo Umbul, Kadera dan juga Aboy. Yang akhirnya memakan korban jiwa serta di-convert lagi menjadi objektif tambahan inner top turret dari RRQ. Cukup bahaya kali ini. Memang sih kalau ngomongin dari jumlah, mereka unggul tapi mereka belum bisa set up karena objektif selanjutnya pun belum ada lagi kah? Nyaris. Itu udah keluar tadi Rainernya loh. Hampir ya, dan kali ini teman-teman dari RRQ menolak untuk disudutkan ya. Mereka bakal coba untuk kasih perlawanan. Maju ke depan, nampaknya menjadi jawaban. Spin yang udah mulai ready untuk masuk ke area lini pertahanan ini Blakey. Begitupun juga dengan Eternal God dari pemain-pemain RRQ. Hoshi memilih untuk mundur lagi secara teratur. Ya, reset adalah yang terbaik bagi RRQ Hoshi sekarang, apalagi mereka sudah membuang cukup banyak source skill ya. Dari Irat, Lemon, Banana Fin ini gak punya ultimate, bahkan Skylar juga sudah habis, jadi bisa menjadi satu Lord yang dipegang oleh Geekfam. Cepet banget loh. Ya, Lordnya udah mulai dikikis terus-menerus. Begitupun juga dengan Distraction Strike yang curi Bang Loiski. Yang ngebuat akhirnya Retributions dari Hazel berhasil mengamankan karya objektif Lord kita kali ini. Tidak ada korban namun Lord menjadi milik Geekfam. Mereka bisa menggunakan Lord ini mungkin untuk mendobrak base turret dari RRQ. Tapi jangan salah nih, satu lane itu selalu akan jadi pressure. Banana dia akan unggul dari minion management. Oke, tapi Aboy juga ini bisa menjadi satu kendala ya. Karena Aboy sedari tadi ini hanya bisa dikejar oleh Finn. Dan Finn kalau nggak bisa menggapai dia, terlihat bakal berat juga. Dan lihat, tembak Rainer Apathy juga. Astral Sphere Rainer. Astral sama Rainer. Sama Astral Echo sekalian. Dah itu dah. Udah jadi perfect combo ya yang membuat akhirnya instant kill. Dan ini satu Lord yang bakal dikawal harusnya oleh teman-teman dari Geek untuk masuk karya outer base turret yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ. Di follow up lagi dengan adanya satu buah chest tapi bisa di-handle dengan baik. Dimana Palace Slash udah mulai dibuka begitu saja. Minion Fury dengan tampaknya killing spree berhasil di-secure oleh Kadera. Black Dragon Form bakal coba untuk mengarah karya Banana yang udah mulai terekspos tapi flicker gocekan membuat Banana selamat dari gerakan tersebut. Petrify dari Luke juga keluar tadi dan Lordnya bisa dituntaskan dengan cukup aman untuk RRQ sendiri. Namun kalau ngelihat dari posisinya Skylar agak terancam. Walaupun terancam dia masih tetap kasih damage loh. Iya, tapi satu yang masih aku suka banget. Guntingan dari Banana yang lagi-lagi memakan korban. Ini nggak membiarkan Kadera untuk bisa free hit bersama dengan Aboy juga. Sebisa mungkin dua pemain ini kalau memang bisa dipukul mundur. Itu akan enak banget dan Sabar. sabar dulu ya, Astral Sphere memang connect, masih ada Winter yang dipakai. Oke, itu jadi informasi tambahan lagi ya sebetulnya. Tapi teman-teman dari RRQ masih tetap ngotot ya. Mereka menolak untuk berada di zona nyaman mereka. Mereka bakal coba untuk masuk ke area lini tertentu seperti inner turret. Yang setetes lagi ada di area top lane. Ya, meskipun memang dari dua Lord yang sudah didapatkan oleh Geekfam juga, tapi mereka belum menembus tuh base turret yang dimiliki oleh RRQ dan bahkan RRQ mereka unggul dari goldnya. Dari item build-nya juga, Banana dengan hanya satu Hunter Strike sekarang, sisanya defense item. Blade Armor juga di-buy, berarti ada dua Blade Armor ini akan membuat sedikit susah mungkin untuk Kadera ketika menggunakan Bandit Rage. Atau mungkin dengan Nimbus Passion dia. Makanya nih harus hati-hati juga ya, nggak boleh sembarangan. Tapi Luke di bagian top lane. Oke, bakal coba untuk memberikan surprise. Begitu saja dengan adanya pemain-pemain dari RRQ, Ocean Welcome. Nampaknya mereka bakal coba dibalikin dengan Minion Fury dan Skylar. Tumbang. Jika damage yang diberikan oleh Paloiski disusul dengan adanya kematian seorang Finn. Masih coba untuk melebih, Irat bakal coba untuk mulai dipancing dan dikejar. Tapi nampaknya Irat masih coba untuk menjadi sorotan dari pemain-pemain dari Geekfam. Dan bahkan menjadi bulan-bulanan di mana Irat tumbang. Menjadi korban ketiga dari ganasnya Geekfam di area top lane. Menyisahkan dua member saja, mid-nya memang belum di-clear. Namun minion di bagian top lane pun bisa jadi senjata utama mereka coba untuk nembus ke arah base turret-nya. Oke, Eternal God dibuka untuk mengusir mundur teori ancaman. Dan teman-teman dari Geekfam pun memilih untuk disiplin dan mundur lagi ke arah belakang. Masih bisa bertahan RRQ dengan dua member yang tersisa. Mereka bisa memukul mundur. Yap, dan mereka harus menunggu Irat juga karena tanpa adanya Retribution ini sangat berat untuk mendapatkan Lord. Meskipun memang belum Lord Evolve. Ya, ini Lord yang belum evolve tapi bakal dimakan habis-habisan. Tidak ada zona yang aman dan free Lord lagi-lagi untuk seorang Hazel. Top lane-nya, base turret-nya terancam, bisa di-clear. Oke, bisa di-clear buat top lane-nya. Dan goldnya lumayan swing lagi ya. Sekarang berbalik unggul 2000 bagi Geekfam. Kadera dengan satu Husklow juga
Dan kick perlahan, pelan dan pasti juga mereka bisa membalikan juga. Apa yang dilemparkan adalah Arceo tadi. Setuju, karena kan balas dendam juga gak sih? Karena objektif sama sekali nggak mereka pegang di game sebelumnya. Ya dan konsentrasi Arceo Hoshi. Fokus untuk Skylar. Skylar ini bisa di-pick loh dari tadi. Iya, iya. Yang penting dia kalau offside sedikit, wah gue rasa itu langsung semua mata ke Skylar. Yep. Dan jangan lupakan loh kombinasi Rainer Apathy dan juga Astral Recall yang itu masih tetap bisa jadi ancaman buat Skylar pas lagi mode defensif. Iya, kecicil terus juga bisa jadi kepuk. Oke, tapi Skylar ini bisa defense ya kalau ya masuk ke dalam untuk defense di area dari base entropy plus dengan ada support position. Akan cukup memudahkan dia untuk bisa melakukan clear lane. Oke, Lordnya udah mulai berjalan di area top lane dan tugas dari teman-teman Geek Fam ini udah mulai clearing dari arah samping dan juga mid lane-nya ya untuk mainin ke area 3 laning push dari Lord yang sudah mereka kawal. Dan teman-teman dari Arceo Hoshi bakal coba untuk menyiapkan defensive maneuver yang dimiliki Rat. Sudah mulai tercicil dengan adanya Astral Steel yang dibuka oleh seorang Aboy di area lini belakang. Lord bisa dihandle dengan baik tapi sudah mulai berada di area lini pertahanan di belakang Arceo Hoshi. Bagaimana Wave Vidian bakal coba untuk mulai dimaksimalkan dan pemain-pemain dari Arceo Hoshi juga lupa tergerus dengan damage diberikan oleh Wrestle Ward. Masih bisa coba untuk dihindari dari area sisi Hazel. Lebih Banana mengusir mundur dengan diri tinjuan dan Geek Fam gagal untuk bisa melakukan one strike push. Arceo Hoshi masih bisa bertahan untuk saat ini. Bahkan minion selanjutnya pun sudah tidak dibawa Geek Fam. Harus pegang temponya kembali. Resetkah yang mereka harus lakukan karena tidak ada Bestari Rainer? Udah mulai mengarah ke area Banana. Terasa sekali damage yang diberikan dan again mundur kembali menjadi keputusan yang bijak dari Geek Fam kali ini. Masuk ke late game juga. Ini dia Skylar yang harus bisa menjaga posisi atau bahkan di cover dengan teman-teman yang lain. Karena sepanjang ada Skylar, sepanjang dia belum tumbang, Arceo Hoshi, chance mereka untuk bahkan kembali ke keadaan ini masih besar banget. Jelas ada ya. Ini Nathan loh. Makanya satu mistake aja nanti. Kayak satu minion cukup loh. Itu buat Skylar endgame nanti. Satu minion buat best star terakhir. Itu bisa banget, tapi dari segi item Immortalnya udah kelihatan nih dari keduanya banyak. Sudah hampir full item semuanya juga ya. Dari misalnya dari Nathannya sendiri, ini belum jual sepatu nih, masih ada Warrior Boots yang bisa diganti nanti ke Immortal. Dan satu item terakhir sebetulnya yang lagi berusaha untuk dibulatkan juga oleh Baloi ya di area Silent Rope di sana. Tapi ini damage yang diberikan oleh Aboy. Aboy sama sekali gak ada yang jangkau loh sebetulnya dari teman-teman Arceo. Ya, dari Arceo mereka bisa fokus untuk udah habisin aja di depannya. Karena mereka udah punya Skylar untuk bisa cepet banget nih burst sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kondisi dari Skylar adalah dia ini harus berhati-hati karena ada Astral Echo, terus ada Rainer Apathy, belum lagi masih ada Astral Sphere. Itu yang bahaya sekarang. Yep, itu ya, terus menghantui sebetulnya pergerakan dari teman-teman Arceo, tapi ini Lord penentuan juga, apalagi teman-teman Arceo udah ada base loh, Lim. Makanya kan, ini Lord udah mulai di-poke, terus kayak visionnya udah mulai dibukain satu persatu, pressionnya tetap ada di Geek. Dan akhirnya ya mereka bebas memilih kapan mereka mau reset atau mereka ulti. Ya itu dia, dan nampaknya rasa tidak diperlukan dari teman-teman Geek Fam karena mereka berhasil mengusir mundur, tapi tidak dengan Irat yang masih gigih dengan adanya Baxia Shield Unity. Mengitari area Lord Pit yang sudah mulai di-poking perlahan, belum tercancel nampaknya. Tapi di area bawah Finn ini udah mulai disorot dari Luke. Oke, kembali reset lagi. Minion di bagian top lane ini harus dibersihkan. Bahkan Skylar-nya muncul dan ini bakal ada tindakan dari Geek Fam. Oke, harusnya diawali dengan area Black Dragon Form mengerek area Irat. Satu pegang Retribution dari Arceo Hoshi dan Lord-nya berhasil di-steal dengan damage yang diberikan oleh Chadera. Dan mereka dari Arceo Hoshi bakal coba untuk memaksakan impact nampaknya dengan area satu bawah Final Slash. Mengerek area Chadera yang masih bisa flicker for defensif tapi bakal coba untuk ditelusuri dari seorang Banana. Begitupun juga Arvin yang bakal mengerek area Apoy dan juga Chadera yang masih bisa survive. Nampaknya yang justru menyebabkan ke immortality terbalut dari tubuh Banana. Justru Banana dan juga Finn yang harus menjadi bulan-bulan dari korban Geek Fam di area bottom lane. Minion yang mulai hadir kali ini bisa melon. Skylar-nya ketembak, hampir saja tumbang dan harus lari sekarang. Cukup berbahaya, Arceo mulai terjebak. Oh my god, dan nampaknya cukup instant impact yang terjadi di area mid lane. Bagaimana Astral Spell-nya masih bisa dijaga asanya dan Skylar masih bisa mundur meregenerasi HP yang dimiliki dan Finn bakal coba untuk mulai ready lagi kan, tapi nampaknya shutdown-nya diamankan begitu saja oleh Chadera. Perbedaan kuantitas terpantau jelas
kali ini. Oke, masih bisa di-clear nampaknya. Namun 4 member melawan 3 member Super Wave Minion di bagian mid lane bakal coba dipaksakan sepertinya. Geek mau coba close game-nya. Oh my god, nampaknya ada satu buah Wave Minion bakal coba untuk sakit banget. dimaksimalkan. Damage Renor Tapati menggerak area seorang Lemon yang mengarahkan coba untuk mundur dari belakang dari Trollguard. Wave Minion berada di area samping. Bakal coba di follow up lagi. Ratu Bang di tangan seorang Cadera masih coba dipantau. Dan dihalau pergerakannya dengan kehadiran Finn yang kali ini menggagalkan perjalanan dari Geek Fam di area high ground. Sang Raja masih bisa bertahan sampai saat ini. Namun Wave Minion yang tidak berhenti siap untuk ditabrak lagi. Oh my god, Black Dragon Ball begini kena dua pemain yang terisi dari RRQ Hoshi. Dan nampaknya Geek Fam kali ini menolak untuk dikalahkan dan menolak untuk adanya Cleanse Fam di mana kill